Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas materi persamaan Schrödinger bebas waktu. Kita ingin menjawab atau mencari solusi untuk persamaan Schrödinger seperti ini. Itu IH coret dou psi besar dou T sama dengan min H kuadrat coret H coret kuadrat per 2M dou kuadrat psi besar dou S kuadrat tambah V psi besar. Di mana V ini secara umum tentu merupakan fungsi ruang dan waktu. Kalau dia ruangnya satu dimensi, maka V itu fungsi xt. Tapi kita akan meninjau sebagai langkah awal untuk memilih V yang hanya bergantung pada X saja. Artinya V-nya bebas terhadap waktu. Nah, untuk kasus seperti ini, ketika V-nya bebas terhadap waktu, kita bisa selesaikan persamaan Schrödinger ini menggunakan metode separasi variabel. Nah, dengan metode separasi variabel, maka fungsi Pi besar yang merupakan fungsi ruang dan waktu, yaitu fungsi xt, bisa dipisah variabelnya menjadi perkalian dua fungsi yang satu hanya bergantung pada ruang atau X dan satu lagi hanya bergantung pada waktu. Jadi psi besar xt sama dengan perkalian antara psi X dikali pi T. Sini psi itu hanya bergantung pada X saja, sementara pi hanya bergantung pada T saja. Dan tentu dengan pemilihan yang pembatasan seperti ini kita tidak bisa mengharapkan semua solusi dengan jalan yang ini. Tapi meskipun begitu, dengan teknik separasi variabel, kita bisa membangun, bisa mengkonstruksi solusi yang lebih umum nantinya. Nah, untuk solusi yang sevarabel, maka kita dapatkan dou psi besar dou T sama dengan psi dou pi dou T-nya, sementara dou kuadrat psi besar dou S kuadrat sama dengan dou kuadrat psi dou S kuadrat pi. Ya, karena kita bisa ungkapkan bahwa psi besar itu sebagai perkalian dari pi dan psi. Yang masing-masing pi-nya adalah fungsi ruang dan pi-nya fungsi waktu. Sehingga bagian persamaan yang ininya sama dengan ini, dan bagian persamaan yang kuadrat X-nya sama dengan ini. Ya, kita lihat dari persamaan aslinya bagian ini dan bagian 2 ini. Ya kan? Jadi kita butuhkan persamaan turunan terhadap waktu, turunan pertama terhadap waktu, dan turunan kedua parsial terhadap ruang. Jadi turunan parsial pertama terhadap waktu dan turunan kedua parsial terhadap ruang. Itu dia, ini turunan pertama parsial terhadap waktu dan ini turunan kedua parsial terhadap ruang. Nah, masing-masing ini bisa diungkapkan dengan seperti ini, yang ini bisa diungkapkan dengan ini. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Ya. Jadi ini tidak lagi psi besar di sini, tapi yang sini adalah digantikan dengan yang ini, itu psi dou pi dou T, psi dou dp dt. Nah, ini tidak lagi turunan parsial. Jadi yang ini diganti dengan ini, kemudian yang ini kuadrat diganti dengan ini. Di sini seperti ini. Dan kemudian kita bagi dengan psi kali pi, kita dapatkan persamaan seperti ini. Ya, kita bagi semuanya dengan psi kali pi, dapat persamaan seperti ini. IH coret seper pi dou T sama dengan min H kuadrat per 2M seper psi dou kuadrat psi dou X kuadrat tambah V.
Nah, menariknya di sini, persamaan sebelah kiri hanya bergantung pada waktu, karena P-nya hanya bergantung waktu, dan ini juga turunan biasa terhadap waktu. Sementara persamaan sebelah kanan hanya bergantung kepada posisi X. Di sini V juga fungsi X. Nah, ini hanya bisa didapatkan solusinya, bentuk seperti ini hanya bisa berlaku bahwa persamaan yang satu bergantung waktu, yang satu lagi bergantung terhadap ruang, kalau keduanya itu adalah sebuah konstanta yang sama. Ya, jadi ini sebagai konstan, ini juga konstan, ya kan? Dua variabel ini bergantung waktu, ini bergantung ruang, tapi nilainya sama, maka hanya bisa terjadi kalau keduanya adalah sebuah konstanta. Nah, konstanta itu kita sebut sebagai konstanta separasi yang kita beri lambang dengan E. Nah, E ini adalah konstan tapi bisa bernilai berapa saja. Nah, setiap nilai memberikan psi atau pi yang berbeda. Jadi dia konstan tapi bisa berapa saja konstannya. Ya, setiap konstan yang diberikan akan memberikan pula nilai pi dan nilai psi yang berbeda. Nah, dengan demikian, bagian yang kiri ini, IH seperti do pi do t sama dengan E, bagian yang kanan juga begitu. Ya, jadi bagian kiri itu memberikan ini, berarti do pi do t-nya sama dengan min I per H pi. Ini bagian yang kanan seperti ini. Bagian kanan menghasilkan bentuk seperti ini. Oke. Ini persamaan 25, ini persamaan 24, bagian yang kiri, ini menghasilkan persamaan 25 untuk bagian yang kanan. Kedua persamaan ini sudah merupakan persamaan diferensial biasa, tidak lagi merupakan persamaan diferensial parsial. Nah, persamaan yang berasal dari sini, yaitu dp dt sama dengan min I per h coret pi, itu bisa didapatkan solusi secara mudah, itu seperti ini. Itu psi t sama dengan E min I ET per H coret. Nah, secara umum memang ada sebuah konstanta C di sini, tapi itu bisa diserap dalam psi, karena nantinya kan psi besar kita adalah perkalian dari psi dan pi. Jadi kita tidak lagi menggunakan sebuah konstanta, karena konstanta itu bisa diserap di psi. Tinggal pi-nya pt-nya sama dengan E min I ET per H coret. Itu untuk dp dt. Nah, sementara yang yang persamaan yang 2,5 persamaan yang ini itu disebut sebagai persamaan Schrödinger bebas waktu. Terkait dengan metode separasi variabel ini, apa sih sesungguhnya yang luar biasa pada solusi yang separabel atau solusi yang bisa diseparasikan? Dengan catatan ingat bahwa hampir semua solusi itu bergantung waktu dan tidak bisa membentuk bentuk seperti ini. Hampir semua solusi. Tapi metode separasi variabel itu sangat ampuh untuk bisa mendapatkan solusi yang umum dari persamaan diferensial, dari persamaan Schrödinger yang bergantung waktu. Jadi salah satu metode yang ampuh untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger bergantung waktu adalah menggunakan metode separasi variabel. Jadi terkait dengan pertanyaan apa pentingnya solusi yang separabel ini, kita akan melihat dari 3 jawaban, 2 sifat fisik dan 1 jawaban matematis. Yang pertama, bahwa
dilihat dari aspek fisiknya, solusi-solusi yang sevarabel adalah keadaan-keadaan stasioner. Itu yang pertama. Solusi-solusi yang sevarabel itu adalah keadaan-keadaan stasioner. Meskipun fungsi gelombang itu sendiri, yaitu psi besar xt sama dengan psi x dikali ini, yang sudah ini sudah sevarabel, tapi psi xt itu sendiri adalah fungsi yang bergantung waktu, rapat probabilitasnya tidak lagi bergantung waktu. Maka kita katakan bahwa fungsi gelombang kita menggambarkan keadaan-keadaan stasioner. Ya, secara umum, nilai harap dari suatu variabel dinamik yang sevarabel akan selalu konstan terhadap waktu. Sehingga kita bisa membuang faktor Pt-nya. Jadi, fungsinya memang bergantung waktu, tapi rapat probabilitasnya tidak bergantung waktu. Atau nilai harap dari fungsi itu tidak bergantung waktu. Yang kedua, mereka menggambarkan keadaan-keadaan energi total yang definite, yang berhingga. Dalam mekanika klasik, energi total itu kinetik plus potensial disebut sebagai Hamiltonian. Jadi H X, P sama dengan P kuadrat per 2M tambah Vx. Nah, operator yang terkait dengan Hamiltonian ini diperoleh dengan menggunakan substitusi kanonik, mana P-nya bisa diganti dengan operator H per I do X. Sehingga operator Hamiltonian H, itu sama dengan min H kuadrat per 2M do kuadrat per 2 do X kuadrat tambah Vx. Ini P-nya diganti dengan ini. P kuadratnya berarti H kuadrat per min 1 do kuadrat 2X. Makanya ini minus di sini. Sehingga persamaan Schrödinger bebas waktu, yaitu persamaan 25 yang ini, bisa kita tulis dalam bentuk operator H bekerja terhadap psi sama dengan I psi. Ya, ini persamaan ini dengan mengganti ini sebagai operator, hanya ini psi-nya, ya, ini psi semuanya dikali dengan psi. Jadi operator H bekerja pada psi sama dengan I psi. Nah, nilai ekspektasi, nilai harap dari energi totalnya adalah sama dengan integral H konjugat operator H bekerja pada psi dx sama dengan I dikali integral psi kuadrat dx sama dengan I dikali psi besar kuadrat dx. Di sini kita sudah memasukkan psi besar kuadrat dx sama dengan 1 yang menggambarkan keadaan psi yang ternormalisasi. Jadi hasilnya kan ini sama dengan 1, tinggal ini sama dengan E. Jadi nilai harap dari nilai ekspektasi dari total energi adalah energi itu sendiri, energi total itu sendiri. Lebih lanjut, nilai harap dari operator H kuadrat ini sama dengan seperti ini. Hasilnya adalah I kuadrat. Jadi H kuadratnya. Maka varians dari H adalah sigma kuadrat H
sama dengan H, nilai harap H kuadrat dikali nilai harap dari H kuadrat dikurang nilai harap H dikuadratkan. Nah, nilai harap dari H kuadrat dikurang nilai harap H dikuadratkan. Nah, ini kan sama dengan E kuadrat, ini juga sama dengan E kuadrat, hasilnya sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah varians dari H. Nah, kalau kita ingat definisi varians dalam teori probabilitas dan statistika, varians atau ragam suatu perubahan acak atau distribusi probabilitas adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Varians 0 mengindikasikan bahwa semua nilai sama. Jadi kesimpulannya, sebuah solusi yang separabel mempunyai sifat yang sedemikian bahwa setiap pengukuran energi totalnya akan kembali ke nilai E. Jadi setiap berapa kali pun kita mengukur energi total dari solusi yang separabel ini, kita akan tetap kembali menemukan nilai E. Nah, yang ketiga itu terkait dengan matematik. Solusi umum yang kita harapkan adalah kombinasi linear dari solusi-solusi yang separabel. Seperti yang kita lihat di atas, bahwa solusi bebas waktu dari persamaan Schrödinger, yaitu persamaan 25 yang ini, menghasilkan tidak berhingga kumpulan solusi, yaitu psi1x, psi2x, psi3x seterusnya, yang masing-masing berasosiasi dengan nilai-nilai separasi konstan, yaitu E1 untuk psi1, E2 untuk psi2, E3 untuk psi3, dan seterusnya. Jadi, terdapat fungsi-fungsi gelombang yang berbeda untuk masing-masing energi yang diizinkan. Di psi 1xt, psi besar 1xt sama dengan psi x dikali E min E1T per H caret. Psi 2, psi besar 2xt sama dengan psi 2x dikali E min I E2T per H caret. Nah, menggunakan teknik separasi variabel, teknik kombinasi linear ini, maka kita akan bisa mendapatkan, sekali kita menemukan solusi separabelnya, maka kita segera langsung dapat mengkonstruksi solusi-solusi variabel itu dalam bentuk kombinasi linear untuk menghasilkan solusi umum dalam bentuk seperti ini. Ya, psi besar xt sama dengan n sama dengan 1 per n sama dengan 1 sampai hingga cn psi n x I min I n T per H coret. Jadi, kita bisa dapatkan solusi umumnya menggunakan solusi-solusi yang separabel. Dengan nilai C1, Cn itu adalah C1, C2, dan seterusnya bisa diperoleh menggunakan kondisi syarat batas. Dalam persoalan umum, kita berikan sebuah potensial bebas waktu VR dan berangkat dari fungsi gelombang awal psi besar x0, x,0, maka kita diminta untuk mendapatkan fungsi gelombang x psi besar x, t pada waktu t berikutnya. Untuk melakukannya, kita harus mencari solusi persamaan Schrödinger bentang waktu dari persamaan ini. Ya, untuk melakukannya, kita harus mencari solusi dari persamaan Schrödinger ini. Jadi, kita diberikan nilai psi gelombang awal dan potensial VR yang diketahui. Nah, kita ingin diminta mencari fungsi gelombang pada waktu berikutnya. Setelah kita tahu fungsi gelombang awalnya. Nah, kita berarti
mencoba mencari solusi bersama Schrödinger bergantung waktu seperti ini. Itu bersama diferensial. Ya, strategi untuk menjawab pertanyaan kita ini, untuk mencari fungsi gelombang pada waktu yang berikutnya setelah diberikan fungsi gelombang pada waktu awal. Nah, strateginya adalah pertama-tama kita cari solusi persamaan Schrödinger bebas waktu. Itu persamaan 25. Persamaan 2.5. Itu ini. Ini kita cari dulu solusi persamaan ini. Ini menghasilkan solusi secara umum merupakan himpunan tak hingga dari solusi psi x, psi 2x, dan psi 3x yang masing-masing berasosiasi dengan energi E1, E2, E3, dan seterusnya. Selanjutnya psi besar x, 0 dapat kita nyatakan sebagai kombinasi linear berikut, yaitu psi besar x, 0 sama dengan summasi dari n dari 1 sampai t hingga dari Cn psi nt. Jadi kita bisa membentuk kombinasi linear untuk menghasilkan solusi psi x, t, psi x, 0 sebagai dalam bentuk kombinasi linear dari psi nt, di mana psi n itu adalah solusi separabel. Oh, maaf, ini bergantung waktu, ini x harusnya nih. Ajaibnya kita selalu dapat menyesuaikan keadaan awal tertentu dengan memilih konstanta-konstanta C1, C2, C3 yang tepat. Untuk mengkonstruksi psi besar xt, kita secara mudah dapat memasukkan fungsi yang bergantung waktu E min I En T per H coret pada masing-masing sukunya, sehingga solusi separabel menjadi psi n. Nah, ini kalau ini tidak ada n, ini psi n x, t sama dengan psi nx dikali E min En T per H coret. Dan solusi umumnya menjadi psi x, t. Jadi psi x, t itu adalah summasi dari kombinasi linear dari summasi n sama dengan 1 sampai tak hingga dari Cn psi nx E min Ent per H coret. Ya. Jadi ini summasi dari psi n. Nah, jadi psi besar xt ini sama dengan summasi dari psi besar untuk setiap n. Ini solusi umumnya. Ini khusus untuk n yang tertentu, untuk setiap n. Atau di sini tulis summasi Cn psi n xt. Jadi ini psi xt tidak ada indeks n-nya, berarti solusi umumnya ini n menggambarkan masing-masing solusi untuk setiap n. Nah, solusi umum itu adalah kombinasi dari semua solusi-solusi psi n itu. Semua kombinasi yang mungkin. Jadi kita mendapatkan solusi umum dari solusi yang separabel. Kita dapatkan solusi umum sebagai kombinasi linear dari solusi-solusi yang separabel. Itu metodenya. Kita dapatkan dulu solusi yang separabel. Setelah itu kita bisa akan susun solusi-solusi separabel itu dalam bentuk kombinasi linear untuk menghasilkan solusi umumnya. Jadi solusi separabel itu sendiri adalah keadaan-keadaan stasioner. Karena itu ya semua probabilitas dan nilai harapnya tidak bergantung waktu. Tapi hal ini nggak berlaku untuk solusi umum. Jadi yang solusi keadaan-keadaan stasioner hanyalah solusi yang separabel, bukan solusi umum. Nah, jadi catatannya yang psi n
nilai probabilitas dari psi n x t itu sama bebas waktu, tapi psi nilai harap psi x t-nya ini bergantung waktu. Jadi ini bebas waktu, berarti tidak bergantung waktu, tapi ini bergantung waktu. Jadi yang ini tidak bergantung waktu, tapi yang ini bergantung waktu. Jadi ini stasioner nih. Oh ini enggak. Ya kita ambil sebuah contoh, misalkan sebuah partikel kita ketahui berangkat dari sebuah kombinasi linear dari dua keadaan, yaitu psi besar x, 0 sama dengan C1 psi x tambah C1 psi 1x tambah C2 psi 2x. Nah, kita ingin mencari nilai harap fungsi gelombang kita pada waktu berikutnya, setelah diberikan waktu awal segini. Nah, ini berarti ini sudah merupakan solusi. Jadi dia berangkatnya bukan dari persamaan Schrödinger, tapi sudah dari solusi parabel. Itu ketika waktu sama dengan 0. Jadi fungsi gelombang yang sudah kita dapatkan adalah psi besar x, t sama dengan C1 psi 1x tambah C2 psi 2x. Nah, sekarang kita sudah diberikan nilai segini, kita ingin cari pada waktu t tertentu. Artinya setelah x sama dengan 0, terserah waktunya kapan. Nah, kemudian dapatkan juga rapat probabilitasnya. Yang pertama, kita tentukan dulu fungsi gelombangnya pada waktu x. Setelah diberikan fungsi gelombang pada t sama dengan 0, bagaimana fungsi gelombang pada t sama dengan pada t tertentu. Kemudian dapatkan juga rapat probabilitasnya. Nah, yang pertama mudah, itu tinggal kita kalikan saja. Masukkan saja fungsi waktunya dengan masukkan suku waktu. Itu yang pertama mudah. Suku waktu. Di mana E1 adalah energi berasosiasi terhadap psi 1 dan E2 adalah energi berasosiasi terhadap psi 2. Nah, tapi yang kedua itu tidak gampang karena masing-masing ini berarti psi besar x, t kuadrat sama dengan psi konjugat dari x, t kuadrat t dikali psi besar xt, sehingga ini yang konjugatnya, maka ini e-nya plus, ini yang fungsi psi besar xt-nya dengan ini nilai minus i. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, kita sudah menggunakan formula Euler, itu ei theta sama dengan cos theta tambah i sin theta. Nah, di sini kita lihat bahwa rapat probabilitasnya itu berosilasi dengan ada fungsi cos ini dengan frekuensi yang bergantung pada beda energi. Ya, beda energi dari kedua keadaan psi 1 dan psi 2. Nah, karena itu dia bukan merupakan keadaan stasioner. Jadi solusi ini bukan lagi merupakan solusi yang stasioner, artinya tidak menggambarkan keadaan-keadaan yang stasioner. Tapi dapat dilihat bahwa dia diperoleh melalui kombinasi linear dari solusi-solusi yang stasioner. Ya. Terdapatkan ini solusi yang umum dari keadaan yang kita peroleh, kan dia diperoleh sebagai solusi linear dari kombinasi linear dari keadaan-keadaan stasioner. Sekarang kita lihat dinding
tak hingga. Kita bicara tentang partikel yang terjebak dalam sebuah dinding yang tingginya tak berhingga. Kita bayangkan partikel satu dimensi saja, bukan kotak tapi satu dimensi. Untuk sederhananya, yang potensialnya di X sama dengan 0 tak hingga, begitu juga di X sama dengan A tak berhingga. Nah, di sini potensialnya 0, di luar juga 0. Nah, partikel kita sekarang terjebak dalam ruang ini. Nah, di luar dinding, tentu si X-nya 0 atau tidak ada gelombang sama sekali, tidak ada partikel sama sekali. Atau probabilitas menemukan partikel di luar adalah 0. Sebaliknya di dalam V sama dengan 0. Ya, karena di dalam V-nya yang besar tak berhingga itu hanya pada dinding saja. Di dalam partikelnya, di dalam ruangnya itu, ruang yang dibatasi oleh potensial, V-nya sama dengan 0. Sehingga persamaan Schrödinger bebas waktunya itu persamaan 25 menghasilkan ini dengan hilangnya nilai V. Nah, solusinya menjadi seperti ini. D kuadrat psi D kuadrat psi dx kuadrat sama dengan min k kuadrat psi dengan k sama dengan akar 2 mi per h coret. Ya. Ya, ini kan bisa masukkan saja ke sini. Ini 2 mi per h coret sama dengan k kuadrat. Ini adalah persamaan umum gelombang, persamaan umum getaran. Ya, mirip dengan getaran, tapi getaran dalam ranah spasial, bukan getaran. Nah, solusi ini persamaannya solusi adalah bersama ini. Solusi umumnya adalah persamaan harmonik osilator harmonik sederhana. Ya kan? Mudah ya dapat ini. Dengan A dan B sebuah konstanta yang bisa kita peroleh melalui kondisi syarat batas. Tapi pada kasus kita ini, bagaimana kondisi syarat batasnya? Psi dan psi dx itu kontinu. Itu secara umum. Tapi untuk potensial yang menuju tak berhingga itu nggak bisa nih kontinu lagi. Ya, nggak ada sambungannya. Kalau potensial berhingga itu dia bisa senambung turunan kiri dan kanannya. Maksudnya harus kontinu. Tapi kalau tak berhingga nggak bisa lagi. Di mana dia bisa sambung. Jadi tinggal yang kontinu hanyalah psi saja antara di luar dinding dengan yang dalam dinding. Itu psinya harus kontinu. Pas di dinding antara di luar dan dalam itu fungsi gelombangnya kontinu. Tapi turunan fungsi gelombangnya terhadap atau gradien fungsi gelombangnya itu tidak bisa lagi kontinu. Nah, syarat kontinu mensyaratkan bahwa di dinding itu partikelnya harus 0. Karena di luar 0. Berarti partikel di dalam juga, partikel di dinding juga tepat di dinding itu partikelnya harus 0. Itu syarat kontinuitasnya kan. Karena tidak ada partikel di luar dinding, tepat di luar dinding ada partikel, maka tetap tepat di dinding sebelah dalam partikel juga 0. Berarti tepat di dindingnya partikelnya juga 0. Makanya psi 0 sama dengan psi A sama dengan 0. Nah, masukkan kondisi syarat batas ini, itu ketika psi 0 sama dengan 0, maka ini psi 0 sama dengan A sin 0 tambah B cos 0 sama dengan B. Ya kan? Padahal ini harus 0. Jadi demikian B-nya sama dengan 0. Sehingga tinggal adalah psi X sama dengan A sin KX. Ya, si X sama dengan A sin KX.
Sekarang masukkan X yang sama dengan A yang juga sama dengan 0. Jadi psi untuk X sama dengan A, psi A sama dengan A sin KA. Maka konsekuensinya A sama dengan 0 atau sin KA sama dengan 0. Itu kan karena psi A ini sama dengan 0, itu berarti ada dua kemungkinan, A-nya sama dengan 0 dan sin KA sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0 kan bukan solusi fisis. Ya, berarti nggak ada gelombang sama sekali kan, nggak ada amplitudonya. Itu yang bisa 0 itu adalah sin KA dari persamaan ini, ya kan? Dari persamaan ini yang 0 kita pilih adalah sin KA, tidak A sama dengan 0 karena ini bukan solusi fisis. Dia solusi matematis bisa, tapi bukan solusi fisis. Tidak menggambarkan partikel apapun. Jadi solusi yang diperoleh dari sini adalah psi X sama dengan 0. Psi X sama dengan 0 berarti sin KA sama dengan 0, demikian KA sama dengan 0 plus minus pi plus minus 2pi plus minus 3pi dan seterusnya, sesuai dengan sin KA sama dengan 0-nya ya. Dan K sama dengan 0 tidak kita pilih, karena itu bukan merupakan solusi yang baik. Nah, kembali di setiap itu menggambarkan bahwa setiap X nilainya 0. Nah, kalau K sama dengan 0 berarti setiap X nilainya sama dengan 0. Ya, maka itu tidak kita pilih. Dan solusi negatif tidak memberikan hal yang berbeda dengan solusi positif. Karena sin min theta sama dengan min sin theta. Sehingga kita bisa menyerap nilai negatif itu dalam bentuk A. Sehingga solusi listing kita adalah Kn sama dengan Np per A. Dengan N sama dengan 1, 2, 3. Itu menggambarkan ada di sini. 1, 2, 3. Yuk, deretan ini. Ya. Itu N1 berarti pi per A. Ini Kn, A-nya pindah ke sini kan. N2 sama dengan 2 pi per A. N3, 3 pi per A, dan sebagainya. Jadi nilai positif saja, negatifnya kita abaikan. Karena tidak memberikan hasil yang berbeda dengan nilai positif. Jadi kondisi X sama dengan A tidak menentukan konstanta A, tapi lebih menentukan konstanta K. Sehingga nilai yang mungkin untuk E adalah EN sama dengan H kuadrat KN kuadrat per 2M sama dengan N kuadrat P kuadrat H kuadrat per 2MA kuadrat. Itu EN-nya. Ya, EN-nya diskrit karena K-nya juga diskrit. Karena N itu adalah H kuadrat K per 2M, dan karena K itu adalah diskrit, yaitu menggambarkan N, maka N juga diskrit. Kita dapatkan nilai N kita, P kuadrat, N kuadrat, P kuadrat, H kuadrat, H kuadrat per 2M A kuadrat. Ini secara radikal berlawanan dengan konsep klasik. Karena kalau dalam pandangan klasik, partikel dapat memiliki energi berapapun. Sementara dalam ini, dalam kuantum, partikel hanya memiliki energi-energi yang diskrit atau energi-energi yang diizinkan. Nah, nilai A kita peroleh melalui normalisasi psi. Ya, jadi integral dari 0 sampai A itu kita normalisasi, adalah sama dengan 1. Ya, hasilnya integral 0 sampai A kuadrat sin kuadrat kx dx sama dengan A kuadrat A per 2 sama dengan 1, maka A kuadrat sama dengan A per 2. Ya, nilai ini kan normalisasi psi-nya psi kuadrat kali psi dx sama dengan 1. Nah, hasilnya kita dapatkan A kita adalah akar 2 per A. Sebenarnya ada plus minus, tapi tidak kembali yang minusnya tidak memberikan nilai di sini tidak mempunyai nilai fisik yang signifikan untuk A sama dengan min akar A per 2, akar 2 per A kecil. Maka kita pilih yang positif.
dapatkan psi n x sama dengan akar 2 per A sin pi n P per A dikali X. Nah, ini berarti masing-masing ada banyak fungsi-fungsi yang diskrit. Nah, ketika N sama dengan 1 misalnya kan, itu hasilnya seperti ini. Akar 2 per A sin X saja, hasil seperti ini. Ketika X sama dengan 2 ini, ketika ini sama dengan ini. Ia menggambarkan solusi-solusi dari yang stasioner dari partikel kita, itu menggambarkan solusi keadaan-keadaan resonansi dari partikel kita.